Halo, salam jumpa pemirsa, kembali lagi bersama saya Maya Sarfitri dalam iNews Kalimantan Barat. Sejumlah berita menarik telah dirangkum tim redaksi kami di antaranya. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pontianak mengamankan 6 orang PMI asal Jawa Barat dan hendak berangkat ke Malaysia melalui jalur ilegal. Kondisi jalan di jalur Desa Sungai Jawi, Kabupaten Ketapang menjadi perhatian warga karena kerusakan yang cukup parah. Dan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dorong agar sarang burung walet menjadi andalan komoditi ekspor. Pemirsa, telah tadi beberapa cuplikan berita yang akan kami sajikan dalam iNews Kalimantan Barat. Pemirsa, kita ke informasi yang pertama. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pontianak mengamankan 6 orang pekerja migran Indonesia atau PMI asal Jawa Barat yang hendak berangkat ke Malaysia melalui jalur ilegal. Ke-6 orang PMI sempat ditampung di salah satu rumah di Kabupaten Kuburaya sebelum diberangkatkan ke Malaysia. Inilah 6 orang pekerja migran Indonesia yang diamankan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI Pontianak yang diamankan di salah satu rumah di kawasan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Para PMI yang saat ini ditampung di shelter milik BP2MI Pontianak merupakan warga asal Jawa Barat yang hendak bekerja ke Malaysia melalui jalur ilegal atau tidak resmi oleh salah satu agensi yang saat ini masih buron. Ke-6 orang ini sebelumnya berangkat dari Kalimantan Selatan dan dijanjikan kerja oleh agensi di Malaysia di bidang perkebunan sawit. Yang nawari untuk kerja ke Malaysia itu siapa? Oh, perusahaan Pak. Dapat infonya dari teman atau apa? Dari teman. Bapak awalnya dijanjikan dari Kalsel mau ke Malaysia itu gimana sih Pak? Tidak ada janji apa-apa. Itu mau ingin saja ke sana. Malaysia. Berapa orang Pak? 6 orang. 6 orang. Bapak sudah berapa lama di Pontianak? 10 hari sekarang. 10 hari ya. Rumah tersebut dijadikan tempat penampungan. Pada saat kita lakukan pengecekan, didapatkan ada 6 orang calon pekerja migran Indonesia yang sudah sekitar 8 hari mereka ada di rumah tersebut, dan rencananya itu akan diberangkatkan pada hari Rabu kemarin, Rabu pagi, untuk diberangkatkan ke Malaysia melalui jalur gelap secara tidak resmi. Mereka sebelumnya bekerja di salah satu perusahaan sawit di Kalimantan Selatan, namun karena ada sesuatu hal terkait dengan masalah gaji, mereka akhirnya tertarik untuk masuk ke Malaysia. Memang dari 6 orang ini ada 1 orang yang memang sudah pernah bekerja di Malaysia kurang lebih selama 5 tahun. Selanjutnya ke-6 PMI ini akan terlebih dahulu ditampung dan didata untuk selanjutnya dipulangkan ke daerah asal. Dari Pontianak, Uun Yuniar, iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak Daerah atau KPPAD Kalbar mencatat sepanjang tahun 2021 ada sekitar 218 kasus yang melibatkan anak di bawah umur. Dari jumlah tersebut didominasi dengan anak yang berhadapan dengan hukum. Berbagai kasus anak masih ditemui di wilayah Kalimantan Barat dan ditangani oleh Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah atau KPPAD Kalimantan Barat. KPPAD Kalimantan Barat mencatat sebanyak 218 data kasus anak yang telah ditangani selama Januari hingga Juli 2021. Komisioner KPPAD Kalimantan Barat Sulasti kepada wartawan mengatakan, dari 218 kasus ini masih didominasi oleh anak berhadapan dengan hukum, disusul oleh kasus trafficking dan eksploitasi. Totalinya itu ada 218 data kasus anak dari Januari sampai Juli 2021. Itu yang paling dominan apa Bu? Nah, paling dominan saat ini itu anak berhadapan dengan hukum, 88 kasus. Terus yang kedua trafficking dan eksploitasi. Terus yang ketiga hak sipil dan partisipasi. Baru keluarga dan pengasuhan alternatif. Nah, sama kesehatan nafsa ada 5,
sosial dan anak, dan surat ada 2. Anak berhadapan dengan hukum kenapa tinggi? Karena kan mereka kan ada yang namanya anak korban, anak saksi, dan anak pelaku. Jadi makanya kita gabung di anak berhadapan dengan hukum itu 88 kasus. Kasus-kasus ini didapatkan KPPAD baik melalui pengaduan langsung maupun non-pengaduan. Untuk itu, KPPAD Kalimantan Barat memastikan akan memberi pendampingan terhadap anak-anak yang menjadi korban maupun berhadapan dengan hukum. Dari Pontianak, Yuniar, iNews melaporkan. Kondisi jalan di jalur Desa Sungai Jawi, Kabupaten Ketapang menjadi perhatian warga karena kerusakan yang cukup parah. Wakil Bupati Ketapang, Farhan, menyampaikan telah ada pemenang proyek pengerjaan pembangunan jalan di jalur Desa Sungai Jawi dan berharap pengerjaannya akan segera dilakukan. Kondisi jalan di jalur Desa Sungai Jawi, Kabupaten Ketapang menjadi perhatian warga karena kerusakan yang cukup parah. Intensitas hujan yang cukup tinggi beberapa hari terakhir ini membuat kerusakan semakin berat. Wakil Bupati Ketapang, Farhan, menyampaikan perbaikan di titik kerusakan yang cukup parah sudah dilakukan. Perbaikan sementara dilakukan agar arus lalu lintas di jalan provinsi tersebut kembali lancar. Farhan menyampaikan pemenang proyek jalan di Sungai Jawi telah ada, namun belum mengetahui kapan pekerjaan proyek jalan dilakukan. Tetapi kami juga telah melakukan pemantauan melalui aplikasi bahwa sesungguhnya pelaksana yang sudah dinyatakan menang itu sudah ada. Nah, tinggal barangkali mohon maaf kami tidak mengetahui kapan perintah untuk melaksanakan pekerjaan itu yang dilakukan oleh pemerintah provinsi melalui dinas PU PR-nya itu. Tapi kami pantau di aplikasi, sesungguhnya itu sudah ada pemenang. Jadi kita tunggulah dalam beberapa hari ke depan, mudah-mudahan sudah ada action di lapangan. Pekerjaan jalan diharapkan segera dilaksanakan, agar arus lalu lintas yang selama ini dikeluhkan masyarakat dapat kembali lancar. Dari Ketapang, Kalimantan Barat, Rosiul Lizar, iNews melaporkan. Kebakaran hutan dan lahan masih terus terjadi saat musim kemarau, dan Kabupaten Kuburaya termasuk salah satu penyumbang kebakaran hutan dan lahan setiap tahun. Guna menanggulangi permasalahan karhutla, Kapolri melaunching asap digital nasional untuk membantu personil menemukan hotspot. Menyadari karhutla yang masih terus menjadi masalah Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meluncing asap digital di 10 Polda yang ada di Indonesia termasuk di Polda Kalimantan Barat. Kapolres Kuburaya Jerol Haye Kumontoy menjelaskan jika aplikasi asap digital nasional ini adalah untuk membantu personil dalam menuju serta untuk memudahkan menemukan hotspot yang berada di wilayah Kalimantan Barat khususnya di Kabupaten Kuburaya. Seperti diketahui ada 10 titik kamera CCTV yang dipasang di 10 Polda. Dan untuk di Kalimantan Barat sudah terpasang di wilayah Rasau Jaya, yang nantinya akan berfungsi untuk penanganan karhutla di Kalimantan Barat. Karena termonitor Polda Kalimantan Barat, sehingga nanti akan ditugaskan di satuan tugas terdekat. Dilaunching oleh Bapak Kapolri dan Pak Menteri, Pak Panglima. Jadi aplikasi ini sebenarnya aplikasi untuk lebih membantu kita bagaimana mendeteksi awal dari potensi api. Kalaupun seandainya api sudah terjadi, membantu kita untuk segera melakukan upaya-upaya sehingga tidak melebar. Dan ini asap digital ini untuk sementara di Kalimantan Barat baru 1 kamera yang terletak di Kecamatan Rasau Jaya, yang dimana lokasinya sangat berdekatan dengan Polsek dan Manggala Agni. Untuk koordinasi sendiri dengan pemerintah daerah. Jadi sistem yang tadi sudah disampaikan lewat simulasi bahwa pada saat terjadi hotspot yang terpantau oleh kamera, dari hasil pemantauan itu akan segera terkonek dan termonitor di Pro-op Polda Kalbar. Kapolres juga menghimbau kepada masyarakat agar dalam membuka lahan untuk tidak dengan cara membakar apalagi di wilayah Kabupaten Kuburaya. Ada bandara dan asap yang ditimbulkan akan mengganggu penerbangan, perekonomian serta polusi terhadap manusia.
Selain itu, perbuatan membakar lahan juga melanggar hukum dan sudah diatur dalam Perbub 103 tentang cara membuka lahan dengan kearifan lokal. Dari Kuburaya, Faisal Abu Bakar, iNews melaporkan. Program asesmen nasional hanya untuk mengsurvei peserta didik akan hadir sesaat lagi, tetaplah bersama kami.